Hai kawan Catra, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Indira di channel YouTube Jurnal Catra. Nah, hari ini perkenalkan, nama aku Indira. Hari ini aku lagi main di salah satu konsultan pajak yang ada di Denpasar, Bali, yaitu Catra Lintang Konsultama. Nah, di sebelah aku ini udah ada Kak Agung yang merupakan juga salah satu konsultan pajak di Catra Lintang Konsultama. Kita sapa dulu yuk. Hai Kak Agung. Hai Indi. Hai, jadi gini nih Kak, hari ini tuh aku pengen tahu lebih jauh tentang apa sih konsultan pajak itu, gimana sih perannya untuk kita masyarakat awam. Karena jujur Indira pengen tahu banget informasi tentang pajak ini juga, konsultan pajak ini gimana. Mungkin kakak bisa share juga ya kita ya, hari ini kita ngobrol ya, nggak apa-apa ya, aku nggak ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, pertama nih Indira pengen tahu banget itu Kak, konsultan pajak itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi secara simpelnya. Oke. Nah, jadi konsultan pajak itu sendiri merupakan orang ya, atau bisa juga kumpulan orang yang memberikan konsultasi perpajakan pastinya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan hak di bidang perpajakannya berdasarkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, jadi di Indonesia sendiri akhir-akhir ini mulai banyak perusahaan yang sadar nih akan pentingnya konsultan pajak itu apa. Jadi mereka banyak yang meng-hire konsultan pajak, baik konsultan pajak yang beroperasi secara profesional, artinya secara mandiri, maupun mendorong karyawan di bidang akuntansi dan pajaknya agar mencari yang namanya sertifikasi konsultan perpajakan itu. Nah, banyak seperti itu jadinya sekarang. Nah, tapi untuk menjadi konsultan pajak itu sendiri tidak otomatis bisa buat SPT masa, bisa buat SPT tahunan disebut konsultan pajak. Gitu. Ya, jadi banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi sebelum disebut sebagai konsultan pajak. Oke, nah kalau boleh tahu apa aja sih tuh Kak salah satu asosiasi yang terkenal yang terdaftar di Indonesia itu? Oke, jadi asosiasi konsultan pajak di Indonesia itu ada 4, tadi aku sudah sebutkan. Dan yang paling lama itu adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia namanya, IKPI. Nah, aku juga kebetulan terdaftar dan tergabung di asosiasi tersebut. Iya, keren. Kemudian ada lagi 3, itu teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah, jadi ada 4 asosiasi. Nah, yang kedua, setelah tergabung kita harus mengikuti yang namanya ujian sertifikasi konsultan pajak. Ada ujiannya juga ya? Iya, betul. Nah, ujian ini sendiri ada 3 tingkatan. Yang pertama ada USKP tingkat A, itu untuk yang menangani perpajakan orang pribadi. Ada tingkat B untuk yang menangani perpajakan badan, dan yang terakhir adalah tingkat C untuk yang menangani perpajakan internasional kayak gitu. Nah, setelah tergabung di asosiasi, setelah memiliki sertifikasi, yang terakhir harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu ada kasusnya pernah nggak? Itu berarti ya mengurus izinnya ada tes gitu, ada kemungkinan nggak lulusnya nggak sih Kak? Kalau izinnya itu sendiri, kalau sudah tergabung dan sudah memiliki sertifikasi, harusnya sudah langsung diterima. Berarti belum ada case yang case yang banyak adalah dicabut karena tidak melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ya, jadi DJP memiliki otoritas untuk mencabut izin seseorang tersebut. Nah, jadi buat seluruh kawan Catra nih, kalau misalnya sedang mencari konsultan pajak, jadi harus memperhatikan jangan sampai ada orang yang tidak tergabung di asosiasi, tidak memiliki sertifikasi, tidak memiliki izin praktek, tapi mengaku-ngaku jadi konsultan pajak. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jangan sampai memilih konsultan pajak, bukan konsultan pajak itu, biro jasa katanya. Jangan sampai memilih biro jasa karena beda. Karena tentu saja pasti mereka tidak memahami peraturan perpajakan sebaik konsultan pajak yang telah terdaftar kayak gitu. Kalau boleh tahu gimana sih caranya untuk kita tahu ini kayak tadi kakak sebut ya, biro jasa itu sama konsultan pajak. Nah, cara tahunya mereka itu resmi terdaftar tuh gimana? Apakah kita ujung-ujung datang, Bapak ada
izinnya kayak gitu atau gimana nih sebagai etiknya itu kita sebagai orang awam untuk cari tahu? Jadi paling gampang sih sebenarnya di website DJP itu pajak.go.id itu sudah menyediakan satu kanal yang memungkinkan masyarakat untuk mengecek orang nama A nih, dia terdaftar nggak sih sebagai konsultan pajak di Indonesia? Tinggal ketik namanya aja bisa ya? Betul banget. Udah bisa mencakup, bisa diverifikasi lah ya, terpercaya lah ya. Iya kan, kalau namanya ada, statusnya aktif, berarti kan dia konsultan pajak terdaftar. Kayak gitu. Kenapa sih kita tuh harus lebih di antara beberapa pilihan jasa yang bisa membantu kami ya sebagai masyarakat awam itu, kenapa sih harus konsultan pajak gitu yang kita pilih? Itu kenapa ya kira-kira? Padahal mungkin kita bisa cari tahu sendiri atau apa kira-kira apa nih? Ya. Kenapa? Nah, jadi pertama-tama tuh aku ingin jelasin tentang pentingnya konsultan pajak itu apa ya. Nah, jadi ada dari namanya Trunyoni dan Sonny Stendel. Nah, keduanya ini pernah mengatakan bahwa sulit untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang baik apabila tidak ada konsultan pajak di dalamnya. Nah, jadi kenapa dia menyebutkan demikian? Karena ada jurang pemisah ada jurang pemisah antara kepentingan otoritas pajak dengan kepentingan wajib pajak. Nah, jadi tugasnya konsultan pajak ini adalah menjembatani sebagai perantara bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, seperti melaporkan SPT tahunan, SPT masa, atau memberikan nasihat-nasihat tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Ini ada aturan kayak gini nih, kalian harus kayak gini, kayak gitu. Dan yang terakhir juga sebagai wakil wajib pajak di otoritas pajak. Jadi beberapa kasus yang ditangani di kantor ini sendiri ada pemeriksaan atau ada dapat SP2DK namanya, surat permintaan keterangan dan atau data. Nah, itu kita mewakili wajib pajak untuk bertemu otoritas pajak, baik itu pemeriksa maupun AR. Nah, kayak gitu. Jadi perannya konsultan pajak sendiri itu sangat besar ya, karena kan mungkin kita bisa belajar sendiri ya untuk tahu aturan, untuk tahu mekanisme perpajakan di otoritas pajak itu seperti apa, tapi kan tahu sendiri aturan pajak itu sangat kompleks. Sewaktu-waktu berubah dengan cepat. Nah, itu untuk meminimalisir risiko kena denda karena tidak tahu peraturan perpajakan dan memberikan keyakinan yang lebih bagi wajib pajak tentang bahwa saya sudah melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar nih. Jadi sangat lebih bijaksana kalau bekerja sama dengan seorang konsultan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kayak gitu. Tadi kan sempat disebut tuh antara kebutuhan sama kepentingannya, bagaimana konsultan pajak melakukan tugasnya sama kepentingan kami sebagai wajib pajak itu berbeda. Nah, contohnya tuh misalkan saya punya NPWP nih, tapi bingung juga dan penghasilan juga nggak memenuhi kriteria wajib pajak, itu kira-kira sebetulnya kepemilikan NPWP itu sepenting itukah untuk orang yang sudah bekerja atau gimana itu? Ya, jadi kalau bekerja itu sendiri, nah kalau bekerja ya misalnya sebagai pegawai tetap di satu perusahaan, nah itu kan waktu bekerja aja tidak langsung membuat kita wajib memiliki NPWP, tapi harus dilihat lagi nih penghasilannya sudah di atas PTKP atau tidak. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi kalau kawan Catra bekerja di satu perusahaan, penghasilannya belum mencapai PTKP, yaitu sebesar 54 juta dalam 1 tahun, maka tidak perlu memiliki NPWP. Nah, gimana sekarang kalau kita sudah punya NPWP tapi kita tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tapi tidak di atas PTKP, kayak gitu. Nah, pajak pastinya tidak akan memungut pajak, karena kan pajak sendiri akan memungut pajak ke wajib pajak yang memang secara aturan perundang-undangan terutang pajak, kayak gitu. Jadi kalau pegawai swasta atau pegawai tetap suatu perusahaan, memang kalau memang belum mencapai 54 juta setahun, ya tidak akan dipotong pajak, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gitu gimana? Ya sebaiknya NPWP-nya itu namanya non-efektifkan. Nah, itu tuh ada nanti kalau kawan Catra melaporkan SPT tahunan dan penghasilannya di bawah 54 juta, pasti akan ditulis di situ, Anda tidak memenuhi kriteria wajib pajak, tidak perlu bayar ya. Silakan melakukan non-efektif NPWP Anda, kayak gitu. Oke, makasih nih Kak Agung sebelumnya untuk waktunya yang udah sharing ke Indira. Jadi kami udah bisa tahu apa saja pentingnya
menggunakan konsultan pajak yang terdaftar. Jadi teman-teman dan kawan Catra jangan sampai salah pilih nih. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa komen di bawah ini dan jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube Jurnal Catra. Sampai bertemu di waktu berikutnya. Salam maju untuk kita semua.